تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Membaca mushaf, apakah boleh kemudian dalam sholat sunnah ada keringanan kita untuk bisa membaca mushaf kalau kita ingin memperbanyak bacaan? Syariat membolehkan seorang sholat sambil membaca dari mushaf, dan ini dipraktikkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di malam bulan Ramadan, beliau radhiyallahu anha pernah menyuruh budaknya untuk menjadi imam sambil membaca dari al-mushaf. Ya, dan ini adalah praktik dari para salaf. Az-Zuhri, seorang imam dari kalangan tabi'in, juga mengatakan khiyaruna yaqra'una minal mushaf, yaitu banyak orang-orang soleh juga mereka salat sambil membaca al-mushaf supaya bisa membaca dengan sebanyak-banyaknya dalam salat malam atau salat tarawih. Boleh dengan catatan. Apa catatannya? Satu, bukan dilakukan sebagai imam dalam salat sunnah. Ya, kan ada imam dalam salat sunnah seperti Idul Fitri sunnah tapi ada imam, ada makmum. Idul Adha, tarawih, ya, salat sunnah tapi ada imam, ada makmum. Syarat jadi imam itu hafal yang dibaca. Dia tidak membaca yang tidak hafal. Jangan sampai membuat kepanikan pada makmum. Imamnya nyontek ya. Iya. Jadi biarkan aja. Ya, jadi kalau mau jadi imam, hafalkan dulu. Baca kemudian. Kalau kita sholat sendirian, sah, boleh. Atau menjadi makmum untuk menyimak bacaan imam, boleh. Jadi misalnya Ramadan nih, ya, ada imam baca kan, terus kita di belakang nggak tahu yang dibaca apa. Atau kita di Mekah atau masjid tertentu yang sehari satu juz, itu boleh kita pegang begini. Ya. Adapun makmum, ya, makmum maka tidak perlu makmum memegang apa? Mushaf. Ya. Ya, jadi sebagian makmum tatkala mereka sholat, mereka sambil mengikuti bacaan imam dengan memegang mushaf, dan ini adalah cara yang keliru karena makmum tidak perlu untuk memegang mushaf, yang perlu adalah imam. Dengan demikian para ulama melarang para makmum untuk memegang mushaf karena adalah gerakan yang tidak diperlukan, dan asal hukum dalam gerakan dalam salat adalah makruh. Karena ini gerakan yang tidak diperlukan, maka mereka tidak disyariatkan untuk memegang Al-Qur'an. Sendirian salat sunnah itu boleh. Silahkan. Walaupun sebetulnya kata Al-Quran yang paling mudah yang kita hafalkan, itu yang kita dahulukan. Tapi kalau kita mau target sambil menghafal, nggak ada masalah. Karena sunnah lebih fleksibel dibandingkan sholat fardu. Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala alam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Ramadan kali ini Ramadan spesial, bermunculan imam-imam baru yang sebagian di antara mereka mungkin tidak pernah menjadi imam tarawih seumur hidup, namun pada kesempatan kali ini mereka harus menjadi imam demi untuk menegakkan ibadah di rumah-rumah mereka karena kondisi pandemi yang ada. Maka yang jadi masalah, sebagian dari mereka tidak memiliki hafalan Quran atau hafalan Qurannya sedikit, tidak banyak. Kemudian juga banyak di antara mereka yang ingin bisa mengkhatamkan Quran dalam sholat tarawih, sementara hafalan Quran yang terbatas. Apa solusi yang diberikan? Maka di antaranya syariat membolehkan seorang sholat sambil membaca dari mushaf, dan ini dipraktikkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di malam bulan Ramadan, beliau radhiyallahu anha pernah menyuruh budaknya untuk menjadi imam sambil membaca dari al-mushaf. Ya, dan ini adalah praktik dari para salaf. Az-Zuhri, seorang imam dari kalangan tabi'in, juga mengatakan khiyaruna yaqra'una minal mushaf, yaitu banyak orang-orang soleh juga mereka salat sambil membaca al-mushaf supaya bisa membaca dengan sebanyak-banyaknya dalam salat malam atau salat tarawih. Di antara cara yang bisa kita gunakan untuk baca mushaf adalah meletakkan mushaf suatu tempat di depan kita. Nah, kita menghadap kiblat sementara mushaf di depan kita sehingga kita baca seperti biasa. Setelah itu nanti kalau kita mau ruku, ya terpaksa mungkin kita agak ke kiri sedikit, kemudian kita baru ruku, Allahu Akbar, ya. Setelah itu kemudian kita sujud, ketika kita balik berdiri, kita geser lagi sedikit untuk kemudian membaca dari mushaf di depan kita. Tidak mengapa kita kemudian misalnya membuka mushaf, ini gerakan yang tidak mengapa, ya, karena gerakan yang diperlukan, ya, demi kemaslahatan sholat, karena kita dituntut untuk bisa sholat malam dengan lebih panjang dan lebih lama. Yang perlu saya ingatkan, adapun makmum, ya,
makmum, maka tidak perlu makmum memegang apa? Mushaf. Ya. Ya, jadi sebagian makmum tatkala mereka sholat, mereka sambil mengikuti bacaan imam dengan memegang mushaf. Dan ini adalah cara yang keliru, karena makmum tidak perlu untuk memegang mushaf. Yang perlu adalah imam. Dengan demikian para ulama melarang para makmum untuk memegang mushaf karena adalah gerakan yang tidak diperlukan. Dan asal hukum dalam gerakan dalam sholat adalah makruh. Karena ini gerakan yang tidak diperlukan, maka mereka tidak disyariatkan untuk memegang Al-Quran. Membaca mushaf, apakah boleh kemudian dalam sholat sunnah ada keringanan kita untuk bisa membaca mushaf kalau kita ingin memperbanyak bacaan? Boleh. Di sini ada pendapat kesepakatan ulama, boleh dengan catatan. Apa catatannya? Satu, bukan dilakukan sebagai imam dalam sholat sunnah. Jadi, kan ada imam dalam sholat sunnah seperti Idul Fitri sunnah tapi ada imam, ada makmum. Idul Adha, Tarawih, ya, sholat sunnah tapi ada imam, ada makmum. Syarat jadi imam itu hafal yang dibaca. Dia tidak membaca yang tidak hafal. Jangan sampai membuat kepanikan pada makmum. Imamnya nyontek ya, iya. Jadi biarkan aja. Ya, jadi kalau mau jadi imam, hafalkan dulu. Baca kemudian. Kalau kita sholat sendirian, sah, boleh. Atau menjadi makmum untuk menyimak bacaan imam. Boleh. Jadi misalnya Ramadan nih, ya, ada imam baca kan, terus kita di belakang nggak tahu yang dibaca apa. Atau kita di Mekah atau masjid tertentu yang sehari 1 juz, itu boleh kita pegang begini. Ya. Kemudian fikih sholat sunnah itu lebih luas dibanding sholat fardu. Contoh, sholat fardu bisa berdiri, kalau mampu berdiri nggak boleh duduk. Kalau Anda duduk padahal mampu berdiri, maka sholatnya batal. Tidak sah, mesti diulang. Tapi sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, Anda masih bisa duduk kalau pengen duduk. Cuman pahalanya setengah. Ya kalau kita sholat di Mekah, sekali sholat kan 100.000 kan, Masjidil Haram. 100.000. Jadi kalaupun dapat setengah, sholat tarawih misalnya kan capek, ada bangku kan di belakang duduk, masih dapat 50.000. Tapi kalau di Masjid Raya Bintaro, benar-benar setengah. Makanya fikihnya disesuaikan di situ. Oke? Kalau sendirian, salat sunnah itu boleh, silahkan. Walaupun sebetulnya kata Al-Quran yang paling mudah yang kita hafalkan, itu yang kita dahulukan. Tapi kalau kita mau target sambil menghafal, nggak ada masalah. Karena sunnah lebih fleksibel dibandingkan salat fardu. Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala alam bissawab. تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين